Sahabat muslim, jauh sebelum manusia menginjakan kaki di bumi, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu menciptakan makhluk hidup yang berjalan, merayap, terbang dan berenang. Hewan-hewan itu hidup dalam ketetapannya, menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang bumi bahkan sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Lalu hewan apa yang pertama kali Allah ciptakan? Apakah dulu hewan bisa berbicara seperti manusia? Dan benarkah dinosaurus adalah hewan pertama ciptaan Allah? Mari kita mulai kisahnya. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini lebih banyak memberikan manfaat untuk banyak orang. Sahabat muslim, awal mula kehidupan di bumi menurut Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan semua hewan dari air. Surat An-Nur ayat 45. Ayat ini memberi isyarat bahwa kehidupan hewan dimulai dari air. Jauh sebelum manusia, bumi dipersiapkan terlebih dahulu. Gunung ditegakkan, air diturunkan, tumbuhan ditumbuhkan, barulah hewan-hewan diciptakan untuk menghuninya. Allah menciptakan hewan bermacam bentuk dan sifat. Ada yang berjalan, ada yang berkaki dua, dan ada yang berkaki empat. Semua diciptakan bukan tanpa tujuan. Lalu, hewan apa yang pertama kali Allah ciptakan? Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik satu jenis hewan pertama dengan nama tertentu. Namun para ulama menjelaskan, hewan diciptakan sebelum manusia. Makhluk hidup di bumi ada sebelum Nabi Adam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa makhluk hidup pertama adalah makhluk air, karena air adalah asal kehidupan. Artinya bukan langsung hewan darat besar, melainkan makhluk hidup sederhana yang kemudian berkembang sesuai kehendak Allah. Ini menunjukkan satu hal penting. Allah menciptakan makhluk secara bertahap, penuh hikmah dan sangat teratur. Banyak yang bertanya, apakah dinosaurus itu hewan pertama yang Allah ciptakan? Jawabannya, dinosaurus adalah makhluk ciptaan Allah. Namun bukan berarti mereka adalah makhluk pertama. Dalam Islam tidak ada ayat yang menyebutkan dinosaurus secara nama. Namun keberadaan makhluk besar di masa lampau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk sebesar apapun. Bahkan Al-Quran berkali-kali menyebut umat terdahulu yang bertubuh sangat besar. Maka dinosaurus kemungkinan adalah hewan purba, hidup jauh sebelum manusia, punah sesuai ketetapan Allah. Namun bukan makhluk pertama, melainkan bagian dari sejarah panjang ciptaannya. Apakah dulu hewan bisa berbicara seperti manusia? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dalam Al-Quran Allah menceritakan semut yang berbicara pada zaman Nabi Sulaiman, burung hudhud yang menyampaikan berita, hewan semut yang kelak bersaksi di hari kiamat. Ini menunjukkan satu hal penting. Hewan memiliki bahasa, namun tidak semua manusia bisa memahaminya. Allah memberi Nabi Sulaiman kemampuan memahami bahasa hewan, bukan karena hewan berubah, tetapi karena Allah membuka pendengaran dan pemahaman beliau. Maka bukan mustahil bahwa di masa tertentu atau dengan izin Allah hewan bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan kelak di akhirat, hewan bahkan akan berbicara untuk menuntut keadilan. Lalu mengapa Allah menciptakan hewan sebelum manusia? Karena hewan adalah penyeimbang ekosistem, sumber makanan dan pelajaran, bukti kebesaran Allah. Allah ingin manusia belajar tentang kesabaran dari unta, ketaatan dari semut, kesetiaan dari burung, dan kekuatan dari singa. Semua hewan adalah ayat-ayat Allah yang berjalan di bumi. Sahabat muslim, jadi hewan bukan sekadar makhluk biasa. Mereka adalah ciptaan Allah yang lebih dulu menghuni bumi, memiliki bahasa, memiliki peran, dan kelak akan kembali kepadanya. Semakin kita mempelajari ciptaan Allah, semakin kita sadar betapa kecilnya manusia tanpa rahmatnya. Jika video ini membuatmu berpikir dan kagum pada ciptaan Allah, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang merenungi kebesarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.